Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan psikologis pendidikan. Pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kemanusiaan. Keseluruhan aspek tersebut tidak bisa dipisahkan sebab prosesnya merupakan kesatuan nilai yang integrated. Yang kedua yaitu situasi pergaulan pendidikan. Proses pendidikan berlangsung antara pendidik dan anak didik dalam bentuk pergaulan. Proses pendidikan tidak bisa langsung menghasilkan kondisi kedewasaan anak didik. Dapat dipengaruhi setiap anak memiliki potensi untuk berkembang situasi pergaulan pendidikan. Yang ketiga yaitu dimensi proses pendidikan. Pendidikan pada dasarnya memiliki dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku. Dalam mendidik, intinya bukan terletak dalam memperbaikan keterampilan, melainkan kita mendidik agar anak didik kita memiliki integritas. Dalam pendidikan, intinya bukan terletak dalam perbaikan keterampilan, melainkan kita mendidik agar anak didik kita memiliki integritas, kepribadian, serta mampu berbuat secara bertanggung jawab. Yang keempat yaitu lapisan perilaku anorganis, lapisan vegetatif atau nabati. Menurut Prof. Dr. Hotam, ada perbedaan antara berbagai lapisan perilaku anorganis, lapisan vegetatif atau nabati, perilaku animal atau hewani, lapisan mutlak. Perilaku manusiawi yang meliputi potensi adanya kemauan yang dapat menguasai hewan nafsu, adanya kesadaran intelektual, adanya kesadaran diri manusia. Dan kelima yaitu proses pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai jenis dimensi. Kognitif dan religius dan kepribadian yang utuh dan kata hati psikomotorik atau keterampilan. Dan yang keenam yaitu tugas-tugas pokok perkembangan. Proses pendewasaan manusia itu adalah pertemuan antara pertumbuhan potensi dari dalam pada anak. Dan yang ketujuh yaitu tahap-tahap pengembangan menurut Erikson yang diadopsi oleh Sikum Pribadi 1984, yaitu The Sense of Truth, kemampuan mempercayai umur 0 sampai 12 bulan. Kemampuan berdiri sendiri umur 1,5 sampai 3 tahun. Kemampuan berkarsa umur 3,5 sampai 5,5 tahun. Kemampuan menyelesaikan tugas umur 6 sampai 16 tahun. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak tidak hanya dengan observasi dan eksperimen, tetapi juga dapat dilakukan dengan introspeksi dan empati, yaitu kemampuan dapat menempatkan diri dalam anak, melainkan dapat diarifi pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Teori belajar dalam pendidikan. Teori psikologi kognitif bahwa proses belajar pada manusia melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif. Teori psikologi humanistik bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh diri sendiri, oleh faktor internal dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Teori belajar behavioristik bahwa perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan. Jenis-jenis upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah suatu cara usaha pendidikan untuk membimbing anak mencapai kedewasaannya. Setiap upaya pendidikan dilaksanakan berhubungan membatasi tujuan-tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan tidak lengkap, dan tujuan intermedier. Prinsip-prinsip belajar para ahli psikologis
Yang pertama, teori belajar klasik masih tetap dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal atau disiplin mental. Yang kedua, teori belajar behaviorisme bermanfaat dalam mengembangkan perilaku nyata seperti rajin, mendapatkan skor tinggi, tidak berkelahi, dan sebagainya. 3. Teori-teori belajar kognisi berguna dalam mempelajari materi-materi yang membutuhkan pemahaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.